Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Dwi Setiorini. Beberapa orang manggil aku Dwi, beberapa juga manggil Dwi. Aku sudah lahir dari semenjak 1994 yang lalu. Sampai sekarang alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk tetap hidup. Aku tinggal di Ciledug, Tangerang, tapi bukan asli orang Ciledug. Aku asli dari Pulau Jawa, Jawa Tengah, Wonogiri lebih tepatnya. Jadi aku dari kecil sampai remaja, sampai SMA menghabiskan waktu di desa tercinta, di Wonogiri. Dan aku seorang yang sangat suka seni, aku suka menari, aku suka sesuatu yang berbau-bau tampil, terutama tari-tari tradisional, karena aku juga guru tari, profesional dancer juga, especially tradisional, menari-menari di pendopo, di acara-acara yang sakral seperti itu. Jadi aku sangat suka karena dari kecil, dari mulai SD, SMP itu sangat suka ikut-ikut pentas, suka sama yang namanya tampil-tampil. Di sekolah pun juga sama. Aku dulu ikut beberapa lomba tari, lalu juga tampil di acara-acara rapat pleno dan lain-lain, perpisahan kakak kelas dengan menyuguhkan tari-tari tradisional, tari-tari Jawa Tengah terutama. Jadi semua sangat orang-orang sekitar itu juga sangat mengakui bahwa aku bisa menari. Namun beberapa ada yang tidak menginginkan itu, tapi tidak jadi masalah ya. Yang penting aku menjadi diriku sendiri, karena penari itu juga seorang seniman yang sangat-sangat perlu diapresiasi dan bukan suatu profesi yang sepele. Jadi dancer, sesuatu seniman seniwati itu sangat menghibur, sangat berdampak banyak untuk banyak orang gitu. Dari kecil sampai remaja aku menghabiskan waktu di situ, di desa aku. Lalu menginjak lulus SMA, masa-masa perpindahan mau lulus SMA ke masa-masa orang yang mungkin ke perkuliahan. Pada waktu itu aku tidak berpikir panjang untuk mengambil kuliah apa, karena aku sudah sangat yakin aku ingin masuk di jurusan, di kampus dengan jurusan seni, seperti itu. Dengan spesifikasi seninya itu seni tari, entah itu tari apapun. Jadi seni tari adalah sepertinya itu aku banget, dan I'm so happy with that, seperti itu. Menjadi seorang penari tradisional, berani tampil bukan hal yang mudah ya. Perlu banyak sekali hal-hal yang harus disiapkan, mental, keserasian dan segala macam gitu. Apalagi kita menyuguhkan suatu budaya kita. Jadi aku dulu sangat senang banget kalau tari yang kita tampilkan itu diapresiasi. Orang-orang yang tadi tidak tahu, jadi tahu bahwa ini adalah sebuah kesenian dari Jawa Tengah. Tari ini, tari itu dan lain sebagainya. Jadi sangat menyenangkan memperkenalkan budaya-budaya yang orang nggak banyak tahu ke khalayak ramai. Lalu waktu berjalan cukup lambat ya menurutku, karena pada saat berpindah masa-masa transisi itu dari SMA ke kuliah, itu sebenarnya aku tidak jadi masuk atau tidak bisa ke kampus dengan jurusan seni tari yang aku mau, karena di situ ada beberapa kendala,
terutama dari intern family. Pada waktu itu sebenarnya ya, kita ulang dulu sebenarnya, kalau dari desa aku tuh yang aku tinggali di Wonogiri itu, rata-rata mostly remaja-remaja yang setelah lulus SMA itu langsung merantau rata-rata ke Jakarta ya. Dia earn money, kerja, dapat uang, pulang setahun sekali, lalu menabung uang, punya usaha di kampung, balik ke kampung dengan usaha yang sudah ada, dengan profesi yang sudah tetap. Dan hanya 1 atau 2 bisa dihitung dengan jari yang lulus SMA, kuliah. Itu bahkan teman aku aja cuma ada beberapa, 1, 2, termasuk aku, rata-rata seperti itu. Nah, karena tadi di belakang tadi ada sedikit kendala yang tidak memungkinkan aku untuk mengambil kuliah jurusan kesenian itu, kita bahas dulu ya reasonnya. Ya karena Bapak itu maunya aku masuk ke kampus dengan jurusan ekonomi, akuntansi, perbankan, dan lain-lain. Mungkin beliau mengarahkan untuk lebih ke depannya itu supaya anaknya lebih dapat masa depan yang terjamin dari pikiran beliau, dari asumsi beliau mungkin. Namun karena aku tidak suka, dari dalam diri aku sendiri tidak mau, ya sudah, pada akhirnya tidak jadi, tidak masuk, tidak melanjutkan kesenian yang aku sangat cintai itu. Akhirnya aku memutuskan untuk sama dengan yang lain, sama dengan teman-teman aku yang lain, lulus SMA, merantau ke Jakarta, earn money, punya banyak uang, penghasilan segala macam, pulang kampung dengan segala penghasilan yang ada, dengan profesi atau usaha yang sudah ada, lalu ya sudah tinggal di kampung dengan perfect, seperti yang diidealkan rata-rata masyarakat di kampung di desa aku. Tidak ada pikiran aku pada waktu itu untuk kuliah lagi nih, karena sudah pupus nih rasanya. Kesenian yang aku inginkan tidak jadi, ya sudahlah ya, tidak apa-apa. Lalu akhirnya aku merantau ke Jakarta. Ya betul seperti yang teman-teman yang lain, seperti remaja-remaja pada umumnya. Aku mencari pekerjaan dan tidak butuh banyak waktu, diterima di salah satu perusahaan ya sebagai sales promotion girl. Pada waktu itu di sebuah perusahaan yang menjual waktu itu tas dompet, barang-barang impor dari Jerman, dan aku jadi salah satu salesnya di salah satu department store di Grand Indonesia, Jakarta Pusat. Jadi pada waktu itu sudah mimpian aku beralih menjadi seseorang yang money oriented. Udah kerja, cari uang, dapat uang, beli apa yang dimau, kumpulkan sisanya, buat usaha atau segala macam, kembali ke kampung seperti itu. Nah, namun pada waktu pertengahan bekerja, itu accidentally ada beberapa teman yang ngajak untuk masuk kuliah yuk. Pada waktu itu aku sempat berpikir masuk kuliah dulu aja aku nggak jadi nih. Wah, masih ada rasa kayaknya nggak deh gitu. Tapi karena banyak tuh ada 3 orang ya teman aku yang mau, ya udahlah nemenin aja kalau gitu. Akhirnya aku menemani lah mereka di salah satu kampus swasta di Tangerang. Itu kita ikut tes berempat. Hanya saja teman aku yang bertiga itu ngambilnya jurusan yang berbeda dengan aku. Mereka bertiga itu ambil jurusan yang ada di Fakultas Ekonomi. Sedangkan aku tidak suka dengan itu. Aku berpikir bahwa aku tidak ada sudah nggak ada ketertarikan dulu nih di bidang itu. Jadi sudah aku mengambil mana ya, nggak ada seni pula, jadi yang agak mendekati saja aku pikir, akhirnya aku ambil sastra.
sastra Inggris lah jadi salah satu pilihan aku. Kita tes. At the end, 3 teman aku yang tadi tes tidak diterima di kampus tersebut. Dan aku diterima. Bingunglah lagi aku. Kenapa aku yang hanya menemani, tapi aku diterima. Oke, kata teman-teman aku lanjutkan saja. Oke, kita lanjutkan. Akhirnya aku melanjutkan kuliah itu. Jadi waktu kuliah itu aku bekerja full time. Aku juga kuliah full time Senin sampai Jumat. Dan aku pada waktu semester 2 apa 3 ya? 3 kalau nggak salah. Itu aku masuk dalam salah satu organisasi. Daftar gitu. Daftarnya itu pun juga by accident. Teman-teman aku yang mengajak aku mendaftar ke sebuah organisasi intern kampus. Seperti sebelumnya, teman aku yang ikut mendaftar tidak sampai babak akhir dan aku sampai di babak akhir dan masuk di organisasi itu. Cukup senang ya, alhamdulillah, tapi agak sedikit kecewa kenapa teman aku malah nggak keterima. Oke, akhirnya tetap berlanjut. Jadi ada 3 kegiatan yang aku jalani pada waktu itu. Bekerja full time, kuliah juga full time, organisasi juga pada waktu awal-awal ya. Jadi pagi sampai siang kuliah, sorenya sampai malam bekerja, besok paginya begitu lagi kuliah lagi. Sampai pada akhirnya di semester berapa ya, nggak lupa sih, sorry, itu aku benar-benar seperti kayak di keteteran gitu, sampai akhirnya ngedown segala macam. Aku harus putuskan semuanya, aku off di kampus, pekerjaan, organisasi, dan juga ada lupa. Pada waktu masuk di organisasi itu, di situ aku menemukan sesuatu yang aku rasa, wow, sepertinya ini aku mau nih, gitu. Ada unsur-unsur seninya, ada hal-hal yang aku suka di situ, yakni Master of Ceremony, MC. Jadi sebelum aku off dari ketiga kegiatan ya, kita kembali sedikit ya, kembali dulu. Itu di semester 3 mau ke 4, aku ada kesempatan untuk bergabung di MC di kampus aku. MC internal lah, kampus gitu. Nah, ceritanya juga pada waktu itu tidak serta-merta langsung masuk. Pertama yang bahkan mendapatkan chance, yang mendapatkan opportunity untuk bisa MC itu adalah teman aku. Tapi setelah dites, ternyata teman aku ini dinilai kayak belum, suaranya atau apa gitu belum bisa. Kira-kira ada rekomendasi tidak? Nah, si teman aku ini menyebutlah dia nama aku. Karena dia tahu nih aku orangnya suka dengan hal-hal yang ya berbicara di depan umum dan lain sebagainya. Dari situ akhirnya aku tes, ikut segala macam. Masuklah aku dan pertama kali itu terjadi kesukaan aku nih, MC, tapi dimulai dari sari tilawah. Jadi pembacaan sari tilawah di sebuah acara, naik ke podium, habis itu juga ya ada fee-nya lah segala macam ya, dan aku sangat wow, aku suka ini. Seperti dulu, mengingat dulu kala. Kalau dulu bedanya, dulu itu sebagai dancer ya, nari-nari di kecamatan, di desa, di sekolah dan lain-lain. Kalau sekarang tampil juga, tapi sebagai pengisi sebuah acara yang perform sebagai tim dari Master of Ceremony. Nah, dari situ aku mulai nih dipanggil lagi sama salah satu PIC-nya, PIC acara tersebut. Dari situ aku mulai aku mulai suka nih dengan ini. Ternyata nggak selamanya loh. Apa sih yang kita mau itu ternyata nggak pupus-pupus amat gitu. Ada beberapa fase di mana kita akan mendapatkan lagi kebahagiaan versi kita itu meski dengan cara yang lain,
tapi tetap dalam hal yang kita sukai, masih dalam satu payung ya, masih masuknya seni gitu. Jadi aku sangat suka. Namun sayang nih, nah setelah itu barulah tadi terjadi yang aku harus off dari ketiga kegiatan tersebut. Jadi aku off segalanya, aku recovery dulu ya, karena aku pikir bahwa terlalu berambisi mungkin ya atau apalah itu. Pada akhirnya aku recovery selama kurang lebih berapa ya, 2-3 bulan lah mungkin ada. Resign dari pekerjaan, keluar dari cuti dari kampus, keluar juga dari organisasi yang mana merupakan sebuah jembatan aku untuk bisa menemukan passion aku itu. Tapi setelah recovery itu alhamdulillah membaik ya. Alhamdulillah membaik lagi aku recovery-nya aku di desa kebetulan ya, kembali lagi ke tempat keluarga. Lalu setelah selesai, setelah merasa udah spiritnya udah full lagi nih, balik lagi aku ke realita aku pada waktu itu yang baru banget aku suka-sukai, baru aku sayangnya gitu. Ini aku kembali lagi dengan rutinitas aku, mulai lagi memasukkan lamaran kerja ke tempat-tempat yang membuka pekerjaan tentunya. Lalu juga masuk lagi kuliah pada waktu itu, tapi organisasi tidak ya, tapi tetap kita menjalin. Nah pada waktu itu aku berubah, perkuliahan aku nggak full, hanya seminggu sekali. Juga pekerjaannya waktu itu aku juga mencari pekerjaan yang satu shift saja. Dari situlah nih baru dimulai kehidupan aku yang aku pikir akhirnya gitu bisa kembali dengan normal. Dan di tengah-tengah kegiatan aku ada kegiatan yang mana aku impikan dari kecil, walaupun berbeda dengan detaili gitu, tidak serta-merta menjadi guru tari atau penari yang profesional, yang penari yang pro gitu, tapi setidaknya di situ ada sesi kesenian yang suka gitu, jadi MC itu gitu. Nah dari situ orang-orang tahu nih bahwa aku MC segala macam, mulailah dipanggil-panggil untuk job-job MC yang engagement, wedding, acara-acara formal, non formal, birthday party dan lain-lain. Nah setelah itu berjalanlah tuh ya sebagaimana perjalanan hidup seseorang. Aku bisa menjalani beberapa kegiatan dengan baik, dengan menurut aku ya versi aku dengan seimbang. Nah pada waktu itu ditambah juga nih aku ada satu kegiatan juga. Kebetulan kakak sepupu aku ini punya usaha produksi cake custom, dan aku yang bantu megang online shopnya gitu. Jadi banyak banget nih runyam kegiatannya ya, dari kuliah, beberapa kali panggilan MC dan segala macam, juga harus ngurus online shop. Tapi itu tetap aku jalani sih. Pekerjaan aku setelah aku down dan segala macam bukan lagi jadi sales promotion girl, tapi aku pindah-pindah nih. Sempet di dunia ekspor impor, tambang, ada juga di sebuah seperti tempat kursus gitu ya, tapi kursus untuk orang-orang yang mau masuk ke kapal pesiar, dan juga sempat juga di administrasi. Sampai akhirnya aku masuk ke dunia pendidikan, yang mana aku menjadi seorang guru gitu. It's not bad. Menjadi guru itu ternyata tidak sesusah yang aku pikirkan, karena sama sekali dari kecil, remaja bahkan SMA tidak ada sama sekali aku berpikiran menjadi guru. Yang ada di pikiranku adalah seni, kesenian, menari, dancing dan lain-lain sebagainya. Tapi
kemampuan skill kita berani tampil itu ternyata juga sangat dipakai saat kita menjadi guru, dimana kita harus menjadi artis di sebuah kelas gitu. Dan itu juga ternyata nggak selalu seni itu hanya di tari, nyanyi, melukis dan lain-lain, tapi banyak, bahkan semua profesi mungkin ya di dunia ini itu ada sentuhan-sentuhan seni. Jadi yang tadinya aku berpikir udah tutup, nggak bisa lagi nih aku mengejar atau menjadi yang aku mau, ternyata justru saat ini aku memiliki kesempatan untuk mengeksplor skill aku di bidang itu tadi, kesenian. Jadi tidak hanya tari dan segala macam, tapi juga MC, presenter, voice over, juga pembaca berita, analisis berita, juga sebagai teacher, dan juga MC di di acara formal maupun non formal. Jadi dari ketidaksetujuan, kedilemaan masa-masa SMA menuju setelah SMA, itu ternyata kita akan ada saatnya kita menemukan titik di mana kita ternyata itu tuh nggak buat kecewa gitu loh. Kan kita udah pikir nih bahwa wah nggak jadi kita dapet di situ, berarti udah kecewa. Tapi ternyata itu bukan kekecewaan, itu adalah proses kita menunggu untuk tidak kecewa atas apa yang kita mau di waktu dulu. Dan sekarang pun juga orang tua aku, bapak aku yang tadinya mau aku di bidang ekonomi dan lain-lain, beliau juga akhirnya turut bangga karena sampai aku bisa saat ini. Meskipun bukan berarti aku sekarang ini sudah jadi MC yang profesional, tidak ya. Tapi kita berhasil, bahagia, sukses dengan cara kita gitu loh, bahwa nggak selalu yang nggak formal itu nggak bahagia dan nggak sukses gitu sih. Jadi kayak lebih bersyukur, dari kita nol, remaja, SMA sampai saat ini diberi kesempatan untuk untuk oh iya ternyata dulu nggak begitu, ternyata aku tuh akan seperti ini, akan seperti itu segala macam. Jadi tingkat bersyukurnya itu jangan buru-buru judgement di usia-usia yang seharusnya masih bisa lagi nih gitu. Kebanyakan kita senang atau kebanyakan kita itu judgement di awal bahwa planning kita terpupus karena nggak sesuai, kita nggak bisa masuk kuliah sesuai tujuan kita disuruh orang tua kita langsung menikah contoh dan lain-lain. Padahal itu tuh nggak sama sekali gitu loh. Let it flow itu benar-benar terjadi, dan kalau memang kita lakukan itu nggak hanya di mulut tapi di hati, itu pasti akan menemukan titik baik, titik bahagianya untuk kita sendiri. Oke, tapi bagian terakhir ya nih. Di semua hal yang aku alami itu, sampai akhirnya sekarang aku merasa, aku senang dengan aku yang sekarang. Mungkin ada satu sisi lagi yang mungkin sebagian orang menganggap bahwa ini tuh kok kayak dikesampingkan, yaitu pernikahan ya. Beberapa orang di circle aku, terutama di desa itu ya, mereka mungkin menganggap bahwa seorang wanita di atas 25 tahun itu belum menikah adalah hal yang kok bisa sih, kenapa kayak gitu. Yang masih menjadi yang masih menjadi aku heran-herankan, karena aku sempat juga mengalami insecurity akan hal itu, walaupun pada akhirnya aku bisa memusnahkannya, tapi karena di sini aku diberi kesempatan untuk meluangkan unek-unek. Jadi seseorang itu punya
kudanya masing-masing untuk melaju di segala macam aspek. Jadi jangan pernah samakan laju kuda kita dengan laju kuda dari teman kita, sahabat kita, saudara kita, siapapun bahkan yang ada di keluarga kita. Itu beda. Kita nggak tahu bagaimana medannya, kita nggak tahu bagaimana kondisi fisik, bagaimana kita merawat kuda kita itu sehingga dia melajunya cepat atau lambat, terus melalui apa saja. Itu kan beda banget. Jadi nggak selamanya kita harus berpacu dengan persepsi, dengan dengan idealisme mayoritas orang sekitar. Itu enggak sih. Jadi cuman dulu aku di mulut bilang nggak usah didengerin omongan orang gitu, tapi di hati tetap ada loh insecurity itu. Kalau ada orang yang misalkan, kenapa sih belum nikah ngejar karir terus, kenapa sih bisa ini bisa itu, tapi nikahnya ditunda-tunda, jangan ditunda-tunda gitu-gitu. Setiap mendengar seperti itu aku selalu omongan orang gitu aja, tapi di hati tetap ya ada yang namanya kayak mungkin bisa dibilang ngedumel segala macam. Kok gitu banget gitu loh, maksudku apa motivasinya dengan bilang seperti itu. Tapi sekarang setelah aku cerna lagi, kita nggak boleh hanya di mulut, tapi kita harus benar-benar jalanin bahwa bener loh, setiap orang tuh beda, udah titik. Setiap orang itu berbeda-beda jalannya, berbeda-beda lajunya, berbeda-beda kendaraannya, dan berbeda-beda medannya yang dilalui untuk mencapai sesuatu. Jadi benar-benar kita aplikasikan gitu, nggak hanya di mulut bahwa ya aku nggak pikirin omongan dia, tapi benar-benar emang aku nggak pikirin omongan tersebut gitu loh, bahwa garis orang itu semuanya beda-beda. Oke, jadi ada beberapa segi kehidupan yang mungkin belum kesampaian dari menurut idealisme orang lain, tapi dari sisi kita sendiri kita sudah bahagia dengan itu, dan kita sudah cukup merasakan cukup bisa mengeksplor apa yang kita bisa, kita cukup banyak mengembangkan diri dan segala macam seperti itu. Jadi pada akhirnya kita nggak perlu dan bahkan nggak punya hak sama sekali untuk judgement terhadap orang lain untuk segi apapun, dari karir, dari relationship, dari apapun itu, kerjaan dan segala macam. Kita tidak boleh sama sekali judgement seperti itu. Karena ya itu tadi, semua orang punya jalan sendiri yang berbeda-beda. Semua orang punya kebahagiaan sendiri yang berbeda-beda. Sukses dan idealisme yang berbeda-beda juga. Jadi cukup ya segini aja aku pikir perjalanan aku. Karena kalau mau diceritain full versionnya nggak cukup mungkin ya, lama nanti waktunya. Jadi aku cukup senang sih bisa mengungkapkan ini, dan kepada teman-teman yang selalu mendapatkan judgement kurang mengenakan, jangan hanya di mulut bilang nggak apa-apa, tapi juga di hati emang nggak apa-apa gitu. Oke? Jadi aku rasa cukup sampai di sini ya. Thank you, aku Dwi. Salam seni dalam bidang apapun. Bye-bye.